Enggak deh, saya lihat di Instagram pintar masak deh kayaknya. Jago deh. Bisa, bukan pintar. Ah, Saya bisa masak, tapi ya itu tadi ada jadwalnya masaknya. Oh gitu. Ada momen, ada moodnya. Nah ini mumpung langsung 2 pasang nih. Orang partai juga. Kalau boleh, kalau nggak mau bahas silakan. Nggak mau. Mbak Dara mau udah lirik saya. Tak lirik dia. Enggak. Perjanjiannya nggak Kaget kan? Enggak. Cuman bukan bahas itu, maksudnya gimana? Apa? Mempertahankan bahtera rumah tangga di tengah kesibukan politik. Itu tidak mudah. Kan begitu. Kita mendapatkan sesuatu itu paling gampang kan. Lihat orang ganteng, orang cantik, Betul. kita terpesona gampang. Mempertahankannya itu yang sulit. Tidak. Dan makanya mempertahankan supaya bisa lama, yaitu tadi kita kembali bahwa kita ada cinta untuk kita bersama itu tadi, sehingga tidak marah, oh ya apa, aku masih sayang kok. Kalau saya sih begitu, masih sayang sama pasangan, ya sudah jangan diterus-terus no gitu. Iya, justru kalau di bisnis itu yang komitmen ya. Kalau kita mampu berkomitmen dan sesuai dengan komitmen itu, maka timbul trust kan, kepercayaan. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu berkomitmen ya, biasanya otomatis orang akan menjauh sendiri dengan nggak bisa nih, tidak kerjasama nih, nggak bisa nih anu nih, kan gitu toh Mas Ibang. Betul, betul persis. Jadi benar. Alhamdulillah ya belajar dari kita beraktivitas ya. Tapi saya nggak pernah nunjukin ini, anak-anak juga nggak tahu mereka saya ini riwayatnya apa. Mereka baru tahu tuh kalau panggil kayak Prof Ulum yang kemarin, Anang di sini, baru mereka, oh ternyata Pak Imam dulu ini dah. Nggak pernah saya ngomongin. Saya selalu ingat tuh kalau teman-teman HMI atau apa itu kan, saya kan sedangkan kan ngumpul saja kan, bagian pencari dana lah, kadang dimintain tolong teman-teman. Di HMI juga gitu. Betul, ketemu Pak Wahyu gitu kan, nongkrong di bawah taman itu sebuah kenangan-kenangan yang luar biasa. Dan yang paling berani minta dana ke dosen-dosen. Saya masih ingat betul itu, masih disuruh bawa proposal ke dosen-dosen gitu. Sama Mas Andi juga. Andi, almarhum Abdurrahman. Sudah almarhum. Iya, Mas Abdurrahman. Seangkatan ya? Enggak. Oh, dia di atasnya 94 ya. Jadi Mas Jamroni. Atasnya kita. Mas Venus atasnya kita. Oh iya. Terus siapa dulu ketua Senat? Kalau sekarang BEM ya? BEM. Sekarang BEM. Tua banget ya kalau masuk Senat. Berasa tua. BEM pertama saya. Iya, ketua BEM. Setelah sebelumnya Mas Imam. Iya. Yang Mas Jamroni. Mas Jamroni bukan ketua BEM. HMJ. Siapa ketua BEM yang sebelum Mas Imam? Dulu namanya ketua Senat maksudnya. Siapa ya? Mas Abdurrahman kalau nggak salah. No, bukan. Oh, dari IMM, bukan saya. IMM. Iya, makanya. Mas siapa? Pokoknya anaknya cool, sebelum pendiam. Itu. Nah, sebelum itu kan terus habis gitu, saya tetap di HMJ kan. Tapi juga di Senat. Saya kan senangnya ke pencinta alam. Iya. Ke Senat, ke mana lagi? HMJ pastilah ya. Karena diajakin Mas itu sekarang jadi bos rokok tuh, Mas Ramdan. Saya ngundang juga belum sempat ini. Harus diundang. Harus dong, itu pengusaha juga kan, pengusaha rokok itu. di Madura. Nyamar terus. Kalau ke Malang mesti ngabari saya, cuman kebetulan nggak bisa nemu waktunya aja. Rokoknya M2000. M2000. Dan semua mobilnya kayaknya M2000 deh. Iya. Apa platnya M2000. Platnya M2000. Iya, Mbak. Benar. Mbak, sampai nggak sadar nggak ini kita sudah mulai loh. Oke, nggak ada pembuka ya. Iya, jadi kita jebakin bintang tamu, Mbak. Gitu. Benar. Apa kabar Victorian semuanya? Jumpa lagi di podcast kali ini. Saya mengundang, ini Mbak saya kaget. Saya panggil Mbak sebenarnya, dan Mbak saya juga senior saya di kuliah, senior politik juga di kuliah. Enggak lah. Kita panggil biasanya Mbak Norma. Iya,
Ya, Makasih. nggak berubah ya, Mbak Norma tetap ceria dari dulu kan ya. Sehat, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Yang pasti tambah gemuk ya. Masa sih? Karena usia itu masih tambah gemuk kan. Dia Um, mau bohong nih, nggak boleh bohong loh. saya mungkin lupa, tapi seingat saya sama aja sih ya. Dulu Itu zaman kuliah. almarhum Aisyah yang besar. Almarhum. Iya. Masih ingat Mas Imam kalau Tahu kita tahu tahu. bertiga? Maaf, jamaah ya? Enggak. Enggak ya? Anak Balikpapan. Oh iya iya. Aslinya. Ada 3 kan Ada ya, Mbak? 3. Kita bersahabat itu 3 orang kan? Iya betul. Saya, Heeh. Naisa, Naisa betul dan Mbak Aisyah. Oh. Yang besar, yang gemuk terus itu Aisyah. Oh. Pawaannya iya, iya. memang tingginya hampir sama dengan saya. Kita ini kan orang. Ada yang jamaah Arab di 3 itu? Itu namanya Sakinah. Asli Batu. Oh. Orang Batu. Iya, iya. Dan sekarang di Solo. Alhamdulillah dengan teman-teman masih kontak. Gadis ini dulu Pak, di kampus Muhammadiyah itu memang lebih kelihatan gadis-gadis aktivis yang lebih kelihatan. Karena rame ya. Kena rame, bukan Bu, lebih ini Mbak, lebih 2000-an ya. 90-an. 90-an. Kita adalah gadis 90-an Gadis kan? 90-an. Pemuda 90-an. Sebelum masih masa Orde Baru. Iya, 90-an kan. Mas Imam ini Waduh. adik Ini kita, ceritanya adik kelas. adik kelas. Sampean sleting sama Mas Subur. No, Subur adik saya. Oh, masih di bawah kita? Di bawah saya. Oke. Saya sejajar sama sleting sama walaupun umurnya lebih Prof Ulum. Secara kuliah angkatan saya sama Prof Ulum. Oh. Saya Ulum, Prof Ulum, Khotib Anang. Itu sama. Tapi saya nggak nyangka kalau sampean ternyata cerewet juga ya. Dulu kuliah nggak cerewet. Masa sih? Dulu pendiam sekali Mas Imam ini. Iya. Cuman 2 sih. Apa tuh? Pendiam atau gimana gitu. Mengadaptasi sama. Kalau saya kan memang grup hore, grup Ya, rame, grup hore. Ya mungkin bagian dari adaptasi sebenarnya Mbak. Tapi waktu itu saya waktu ospek jujur Mbak, kita biasa di ospek kan ada debat konstruktif tuh, Yap, pro dan kontra. yap. Saya udah sering perwakilan malah makanya kenapa masuk masih ingat lembaga semi otonom di Fakultas Ekonomi Mbak, FDME, Forum Diskusi Mahasiswa Oh iya, Ekonomi. oke. Ingat. Ya itu kan biasanya ada program kerja kita biasanya salah satunya buat debat konstruktif. Cuman saya nggak gabung di situ ya. Saya nggak gabung di situ. Kita di situ jadi terbiasa belajar debat. Iya, saya gabungnya nyoba di teater sempat. Oh iya Pencinta Mbak. Alam Oke. dengan Mas Ateng. Mas Afwan, Ateng. Udahlah semua organisasi kayaknya selain yang itu tadi. Terus yang ketuanya Mas Andi waktu itu EEDC apa ya? EEC. EEC. Economic English Club. Saya nggak berani masuk situ karena saya tahu kekurangan saya adalah tidak bisa bahasa Inggris. Jadi cuman kalau Mas Andi lagi rapat gitu, saya cuma nimbrung aja duduk mendengarkan. Tapi nggak mau gabung. Siap. Diajak enggak. Saya tahu kelemahan saya. Tapi satu hal teman-teman Victorian, Mbak Norma ini anggota dewan di tahun berapa Mbak Norma ya? Jadi Kota Batu itu kan berdiri sendiri pemerintahnya. Waktu itu ada transisi anggota dewan dari tahun 2002 ke 2004. 4, betul. Jadi Kota Batu itu pertama kali pemilu 2004. Ya. Sebenarnya saya ini kecebur ya istilahnya. Kecebur karena dulu backgroundnya adalah swasta gitu ya. Oke. Biasa kerja lapangan. Saya dari Kota Malang pindah ke Kota Batu gitu. Diajak beberapa teman-teman yang saya kenal di Kota Batu. Mulainya saya sebenarnya belum tertarik, cuman ada gejolak ingin berorganisasi, ceritanya gitu Mas Imam. Karena sudah lama vakum di organisasi, terus kepengen apa ya yang paling tepat. Dan saya tuh dulu kuliah, saya ingat betul loh. Ini cerita akhirnya ya, saya ingat betul. Saya tuh kos di Noyo waktu itu. Dengan 3 sahabat itu, 2 sahabat. Sahabat saya punya rumah, mbahnya itu punya rumah induk kan. Nah mereka di situ saya mendekati di Dinoyo di
Ketawang Gede apa di mana Iya, iya. yang masuk ke dalam itu, Iya, iya. mereka punya rumah sendiri yang dari keluarga gitu, rumah keluarga. Kalau Saya mendekati. dan kami adik tingkat menganggap bahwa ini kelompok 3 orang ini kelompok apa ya? Gir sosialita. Gitu. Serius, sosialita. Ini sebenarnya suami saya tidak percaya, Mas. Kalau kita ini kembang desa di Iya, kampung. iya, iya. Saya mau nyari kata-kata apa ya? Ya. Aktivis kembang desanya antar aktivis sih. Sosialita. Enggak, kalau sekarang enggak. jadi memang saya karena ada gejolak ingin berorganisasi, diajak gitu, Mas. Oke. Itu saya masih mikir lama tuh. Hmm. Diajak, pikir saya oke lah ya, karena saya ingin berorganisasi, akhirnya saya gabung. Itu setelah beberapa sekian lama pertimbangan. Nah, saat itu partai yang saya labuhi itu adalah kebetulan baru berdiri, namanya Partai Demokrat. Gitu ya. Mercy. Jadi Partai Mercy. Jadi istilahnya karena waktu itu ada figur yang menurut kami patutlah untuk yang bagus, yang ini sehingga ada figur pusat yang bisa mengangkat lah partai ini gitu. Pikiran saya saat itu, tapi masih kecil. Saat itu kalau tahun 2003 mungkin usia saya masih berapa ya? 24, 25 mungkin ya. Iya, 2003. Nah, jadi saya masuk partai, ternyata sama partai dicalonkan gitu. Langsung ikut pemilu 2004. Ikut pemilu 2004 dengan yang bukan suara terbanyak seperti yang sekarang ini kan suara terbanyak. Tapi kan dulu nomor urut. 2004 masih nomor urut. Mbak nomor urut berapa itu? Saya waktu itu nomor urut 2 sebenarnya. Setelah itu yang nomor 1 mengundurkan diri, saya naik jadi nomor urut 1. Karena saya bilang sama ketua partai saat itu, saya sampaikan, saya tidak mau kalau nomor urut ini saya dicalonkan tapi dikasih nomor sepatu istilahnya. Iya, dulu istilahnya nomor sepatu ya. Pelengkap saja gitu. Betul. Saya tidak mau. Kalau cuma dikasih nomor sepatu, ya sebaiknya saya belajar aja dulu di partai 5 tahun ini. Nanti 2009 saya baru ikut tarung. Nggak bisa dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena harus ada kuota 30% walaupun belum diwajibkan. I see. Saat itu belum diwajibkan. Ingat saya ya undang-undangnya. Kalau sekarang kan sudah diwajibkan, ya. Tapi partai itu diminta untuk 30% perempuan. Akhirnya saya maju. Di nomor urut 2 awalnya. Habis gitu nomor urut 1. Waktu itu di dapilnya Mbak berapa untuk Partai Demokrat berapa orang, Mbak? Berapa? 2004 itu susah sekali nyari caleg, apalagi dengan partai baru. Betul. Saya ingat betul kalau ikut pemilu itu kan harus ada ranting, harus ada PAC. Kami dulu nyari ranting itu karena kami partai baru. Ketua ranting khususnya untuk melengkapi persyaratan KPU itu ngetok rumah orang, Mas. Oh ya. Dan tidak mengenalkan siapa kita, tapi bawa posternya Pak SBY. Modalnya adalah posternya Pak SBY. Ingat betul saya. Dan saya selalu didampingi karena saya tugasnya adalah kampanye ini ceritanya. Belum kampanye. Belum kampanye. Untuk mendaftar ke KPU kan harus ada ranting. Di desa-desa itu dan harus ada PAC. Persyaratannya salah satunya. Terus ke rumah masyarakat. Untuk kalau kita list dulu tuh di kecamatan ini ada berapa tokoh pemuda, tokoh masyarakat, berapa tokoh yang bisa kita ajak untuk bergabung. Ya seringnya sih ditolak, Mas. Bahkan kasarannya dulu itu kita siapa aja yang mau, kita nggak pernah lihat latar belakang orangnya. Hanya untuk memenuhi persyaratan KPU sebelum kita. Itu kalau boleh tahu kayak gimana maksudnya? Jadi orang yang diajak bicara itu untuk gimana? Didaftarkan menjadi ketua ranting? Iya, untuk jadi ketua ranting sistemnya sudah lagi kita enggak pakai pembinaan, tapi kita tunjuk mau apa enggak? Iya. Buatkan SK mau apa enggak? Buatkan SK. Jadi lika-likunya. Biasa di organisasi yang gitu. Saya kan biasa bagian nodong-nodong gitu kan.
Saya selalu cerita. Memang jalan Tuhan tuh sudah Sudah ya ada. udah ada bakatnya. Oke, Jadi kalau baru sekali kita masuk ditolak, nggak pernah kita yes. datang lagi. Dan kebetulan saya salah satu perempuan yang sedikit rajin untuk datang ke toko-toko masyarakat, dibantu bareng-bareng sama-sama dengan ketua, sekretaris, bendahara. Waktu itu saya dipercaya mandat ya, karena masih baru partainya, wakil bendahara 1 tanpa SK waktu itu. Yes. Karena mandat. Ya. Setelah didaftarkan baru di SK kan. Ya udah akhirnya ikut tarung, dan alhamdulillah 2004 itu, singkat cerita, walaupun nomor urut, saya juga suara terbanyak gitu. Wow. Saat itu, dan dapatnya lumayan, bukan ratusan tapi ribuan. Tepatnya berapa saya lupa. Dulu kalau nggak salah 2004 kenapa juga bisa menang, kadang-kadang kan tercover karena pusat. Karena pusat, dan kampanye dulu itu kan sebenarnya nyoblosnya di partai, logo partai. Nanti kalau suara terbanyaknya di partai besar, jatuhnya di nomor 1 kan begitu ya. Tapi saya dulu yang agak sedikit agresif gitu ya, terengginas istilahnya. Jadi saya minta tolong dengan masyarakat itu waktu kampanye, bukan ke partai, tapi langsung mengajari ke nomor urut. Karena saya yakin 5 tahun ke depan pasti suara terbanyak. Dan metode Mbak door to door. Door to door. Dapil mana tuh Mbak waktu itu? Dulu dapil Junrejo itu dapil berapa ya? Junrejo. Dapil 3. Kan di Batu itu dulu hanya ada 3 dapil 2004, dapil 1, 2, 3. Jatim Park itu Junrejo atau apa ya? Jatim Park 3. Jatim Park 3 itu masuknya Beji ya? Oh Beji. Junrejo masuknya. Junrejo kan? Junrejo itu dari setelah Ndau naik sampai batasan Beji. Beji itu yang Jatim Park itu. Oh itu Junrejo. Itu Junrejo. Oh masih di bawah sini ya? Masih di bawah. Kalau Batu naik, kalau Bumi Aji naik lagi. Okay. Yang Sumber Berantas itu Batu. Ya jadi itu Mas. Jadi 2004 istilahnya cuman nggak berharap untuk menang, ternyata takdirnya berbeda gitu ya. Walaupun juga kalau kita belum ada takdirnya itu ikhtiar sekuat apapun, kalau katanya belum garis tangan, betul. Itu tetap nggak bisa gitu. Betul. Sekuat apapun. Jadi memang 99% itu takdir, ikhtiarnya cukup 1. Jangan dibalik. Oh gitu. Kalau dibalik 1 takdir, 99% ikhtiar, bahaya juga kan, berarti ketentuan yang di atas kan jadi berkurang. Ketentuannya padahal kan di atas. Ikhtiar 1% itu kan besar buat manusia. Tapi buat yang di atas kan kecil. Betul. Masuk. Kalau saya mendefinisikannya kan begitu. Ya. Pada akhirnya jadi anggota DPRD Kota Batu di 2004. Di 2004 perempuan satu-satunya dan termuda mungkin ya. Dan jadi ketua fraksi. Ketua fraksi juga. Ketua fraksi waktu itu, ketua komisi, ya banyak lah, beraneka ragam. Ketua, karena ada AKD kan, alat kelengkapan dewan. Ya. Sempat juga jadi ketua badan legislasi. Kalau sekarang mungkin berbeda ya. Bampeperda ya. Kalau dulu Banlek. Balek. Kalau di pusat Balek ya. Balek. Di pusat Balek. Kalau di Batu Banlek, Badan Legislasi. Oh, Badan Legislasi. Kalau sekarang berbeda lagi, Bampeperda ya. Kalau saya tidak salah. Peraturan daerah. Ada anggota dewannya di sini. Khawatir salah saya tanya dulu. Jadi gitu. Setelah 2009 nyalon lagi dengan suara terbanyak. Alhamdulillah takdirnya berhasil lagi. Tapi takdir lain ini. Jadi 4 pemilu ini dari usia 25 tahun, 4 kali pemilu saya 4 ikut terus. Yes. Sama Allah 2 dikasih kemenangan, 2 dikasih ketidakberhasilan gitu ya. Saingannya ya suami sendiri di dapil yang sama. Dengan partai yang sama. Kalah strategi lah ya. Jadi kalau di rumah itu nggak ngomong-ngomongan, kita bicara strategi. Ya, kita ya itu. Saya sendiri heran kenapa kita tidak bicara strategi gitu ya, Mas. Harusnya kan bicara strategi ya, karena
mungkin kita sudah dihadapkan pada sehari-hari kita ini kan politik ya, ketemu dengan orang politik, bergaul dengan orang politik, sehingga di rumah itu bapak mertua politik, semua malah orang politik. suhu mentor Kita politik, bapak sendiri, suami saya politik, kayaknya capek ya gitu ngomong politik. Jadi di rumah di rumah buat lucu-lucuan. Masuk akal. Jenuh. Kita ketemu orang politik karena lingkungan kita juga orang politik kan gitu, keluarga politik ya, nggak tahu kenapa bisa seperti itu ya. Iya. Tapi alhamdulillah karena dunia kita politik, jadi kita lebih banyak mengerti bahwa kehidupan itu seperti ini loh. Yes. Saya seringkali nyampaikan kalau di politik itu boleh kita kecewa, tapi pada saat kita menang, kita pun tidak boleh euforia terlalu berlebihan. Saya ingat betul pada saat saya dilantik, usia yang masih tergolong masih muda dan perempuan satu-satunya saat itu di 2004, itu saya tuh nunduk pada saat gladi bersih. Saya berpikir besok dilantik, insya Allah harus siap untuk melepaskan jabatan kapanpun. Jadi kita enggak euforia gitu. Sehingga pada saat kembali lagi ke masyarakat seperti sekarang, ya nyaman aja, karena setelah tidak di dewan saya juga kembali ke aktivitas swastanya gitu ya. Yang mana mentornya tetap suami gitu. Karena background saya, suami saya ini kan kontraktor backgroundnya. Jadi setelah saya tidak di dewan, sama suami dimentori untuk menjadi juga sama seperti sebelum jadi dewan suami gitu. Jadinya mulai 2015 itu bergeraknya di bidang ini. Sebelum saya bertanya ke suami nih, di titik ini kira-kira pengalaman Mbak selama kuliah, mungkin sekolah SMA, SD, SMP, apa yang membuat atau dan didikan orang tua yang sampai di titik ini, apa yang Mbak ingat atau yang membuat Mbak bisa tumbuh seperti ini? Organisasi mungkin mau dibicarakan, sama mungkin ada tumbuh kembangnya Mbak di saat dengan orang tua yang akhirnya Mbak bisa seperti ini. Iya, orang tua kami, terutama saya, kami itu kami nyebutnya karena kami berempat bersaudara ya. Kebetulan di keluarga itu ibu saya itu termasuk orang yang keras. Mbak berempat bersaudara? 4 saudara, 2 perempuan, 2 laki. Saya nomor 2. Jadi kerasnya tuh gini, karena ibu saya tuh selalu berpikir jangan seperti mama gitu ya, kita panggilkan mama ya. Kalau orang daerah itu kan umah gitu ya. Jangan seperti Mbak ini dari Mbak Norman dari Kalimantan. Ya, Kalimantan Tengah. Sorry Mbak, apa ya? Provinsinya Palangkaraya. Kebetulan kami Kabupaten Seruyan namanya. Ikam ulun itu masih atau beda? Oh bisa. Bisa ya. Di tempat kita bahasanya sehari-harinya itu bahasa Banjar. Tapi dengan logat yang berbeda. Iya. Logatnya aja yang beda. Ya gitu, karena ibu itu keras didik anak perempuan laki-laki itu sama. Jadi maksudnya dia jangan seperti ibu gitu. Kamu harus sekolah, kamu harus ini. Jadi anak perempuannya seperti apapun selalu disupport. Padahal orang tua kami adalah orang tua kampung, tapi pikirannya adalah ke depan Mas Imam, bahwa perempuan itu ibaratnya nih, kalau ibu saya bilang, walaupun orang kampung gitu ya, dari bisa masak sampai bisa yang lain gitu. Jadi kalau misalnya minimal bisa masak itu masak air lah ya gitu. Betul. Ya gitu. Ya bisa masak yang lain teman, kadang kala aja sebulan sekali. Suami kalau maju nih saya mau nanya nih, masakan favorit Mbak Norman apa? Mbak Norman apa nih? Enggak deh, saya lihat di Instagram pintar masak deh kayaknya. Jago deh. Bisa, bukan pintar. Saya bisa masak. Tapi ya itu tadi, ada jadwalnya masak. Oh gitu. Ada momen, ada moodnya. Ada momen tertentu. Kalau mood masak. Kalau enggak mood, waduh, rasanya ngalor tidur ya. Seringnya enggak mood. Jadi
tumbuh kembangnya salah satu faktor dari mama ya yang Dari betul-betul mama. keras. Mama yang keras karena bapak saya tuh orangnya hanya support aja gitu. Apa ya? Lebih keras ibu saya. Ibu saya tuh keras kalau dalam urusan pendidikan, urusan misalnya perempuan harus bergerak. Saya nggak bilang harus berkarir ya, karena memang kebetulan keluarga kami laki perempuan karir semua gitu. Jadi ya nggak boleh diem gitu maksudnya. Iya, iya. Jadi urusan rumah beres, tapi yang lain pun kamu harus bisa bantu. Gitu. Wah, itu mungkin ya. Jadi Nah itu yang jadi Mbak bisa motivasi. seperti ini artinya itu yang cerminan dari didikan mama ya, kayak utamanya. Iya, jadi kalau saya tanya aja suami saya, kalau saya lama di rumah saya muring-muring apa enggak gitu. Karena saya nggak suka di rumah terus itu, bukan apa ya, karena terbiasa dari ya. gadis. Jadi, Mas iya, Imam iya, tahu iya, sendiri, iya, iya. gadis itu kan dulu kita kuliah, Paham. sewajarnya para teman-teman itu yang perempuan-perempuan kan pulang kuliah Pulang sudah. kuliah sudah. Kalau kita di senat Di dulu, senat dulu. HMJ dulu, saya nongkrong dulu di teman-teman teater kalau teater kalau latihan, pencinta alam ikut. Kalau sudah nyuruh cari dana, Mbak Norma dengan CS-nya disuruh nodong ke kampus ke dosen-dosen gitu Benar, ya. suruh nemuin dia seperti itu karena Iya, iya. memang mungkin terbiasa sehingga disuruh diem agak susah. Sampai di sini kira-kira faktor suami pasti dengan juga orang partai sangat mendukung ya Mbak ya. Banget ya karena suami saya juga nggak suka lihat perempuan males gitu. Wah, Itu yang ini, susahnya. apa namanya kalau Om Jomo bilang botol ketemu tutupnya tapi dari sisi positif. Yang positif kan. Jadi Justru suami saya kalau saya jadi kaum rebahan itu ngomel gitu. kan ada juga yang wes pokoknya dia omah gitu, nandi-nandi kan gitu. Enggak, kalau suami enggak. Berarti karena restu dari suami Ya, yang membuat karena supportnya itu support. dan memberi kepercayaan ya yang pasti. Ya mungkin ada kalau laki-laki itu kan biasanya gengsi ya, menunjukkan rasa was-was atau apa itu. Mungkin dalam hati yang dalam sih was-was ya, tapi saya nggak tahu karena nggak pernah dikasih lihat. Masa sih Pak? Oh, berarti saya bukan laki-laki dong. Kalau was-was sih kadang nunjuk juga sih. Kalau suami saya selalu ngasih kepercayaan gitu. Kecuali mungkin Lebih kalau dewasa. jadwal saya misalnya tahu kan suami saya kemana aja dan seperti apa. Kalau sudah di luar, kok habis maghrib belum selesai juga nih kemana, itu baru tanya biasanya. Iya, udah di level. Sudah di level berlebihan trust, gitu udah ya. di level trust. Loh kok belum ini, kok belum balik, misalnya sudah jam 8, jam 9, kok belum balik gitu. Baru ada. Baru tanya gitu, nggak kemalaman misalnya gitu. Itu kalau sudah malam. Tapi kalau masih pagi aja sampai siang itu Oh iya dong. nggak mungkin ditanya saya kemana. Mungkin kan Udah jelas aktivitasnya. sudah jelas kan kantor buka Iya. kalau jam segitu. Kalau izin suami gabung boleh nggak? Nodong pada saat live. Nggak apa-apa sebenarnya. Kalau saya sih oke. Ya enggak Pak, terus bebas. Enggak juga enggak apa-apa. Enggak juga enggak apa-apa. Ayo monggo. Boleh. Biar kenal. Biar kenal. Ya, enggak apa-apa itu. Oke. Izin Mbak ya. Iya. Sini, tidak apa-apa Mas. Oh iya, makasih. Boleh saya minum nih ya? Monggo. Lah, Pak, maaf. Saya sudah kenal Bapak tadi kan, cuman ngapunten. Nama saya lupa ini, Pak. Ini live nggak apa-apa nih, Pak? Oh, langsung Nggak aja. apa-apa. Iya. Nama saya lupa. Asma Nimpun ya. Ya, saya Dedi, Mas. Oh. Dedi Pak Didi. Irfan Awani, Iya. tapi lebih dikenalnya Dedi Awani. Disingkat Siap. dua itu aja. Oh, siap. Masih Mam. Pak Didi sekarang ketua DPC. Kalau kami di fraksi Oh, Mas betul. J, anggota Dewan di periode 2019 sampai nanti 2024. 24. J. Suami istri apa namanya? Politisi. Politisi gimana nih, Iya. Pak? Di rumah apa mungkin karena satu partai Iya. jadi jarang tarung Pak ya. Apa namanya? Berdebat Sering kalau debat.
ideologi atau pemahaman atau sesuatu yang tentang batu mungkin? Sering. Sering. Kalau itu Sering Mas. Sering, kadang diskusi, kadang tapi cuman kalau secara kepartaian memang biasanya di luar kalau pertemuan apa itu baru kita. Izin boleh saya masuk selain bertanya masalah Pak Didi dan istri, sebelum ke pribadi saya mau masalah isu kemumpung orang politik nih. Isu terbaru di Batu apa nih Pak Didi? Di tingkat anggota dewan mungkin yang sedang untuk hangat dibicarakan. Kalau ini menjelang kan semua parpol mungkin menata ya Mas ya. Nanti di 2024 itu kan proses tahapannya mulai awal tahun depan. Mungkin teman-teman yang mau berangkat lagi, mau mencalonkan lagi itu mungkin mulai menata dapilnya, berkoordinasi dengan apa itu Mas. Karena kalau kita di anggota ini kan harus tetap koordinasinya dengan DPC istilahnya kalau di kami DPC apakah itu di kota, di provinsi maupun sampai pusat. Berat nggak 2024 buat Partai Demokrat? Maaf nih sebagai orang awam. Untuk bisa bangkit lagi. Karena terakhir kalau nggak salah sudah peringkat ke bawah. Kalau hasil survei secara nasional kita memang masuk di urutan 3 kalau nggak salah itu. Oh, secara nasional. Jadi kalau untuk di Batu belum keluar hasilnya. Enggak, maksud saya yang secara nasional waktu kemarin pemilu terakhir yang 2019 itu kan pemilu terakhir 78 ya? Sekitar Demokrat 10 besar lah. Masuk 10 besar. Kalau bagi kami yang di daerah tetap optimis Mas. Karena itu modal kita. harus optimis. Apapun kondisinya harus optimis karena orang politisi kan begitu. Iya. Bahkan peluang sekecil seperti sarang semut aja harus dikejar. Nggak boleh nggak optimis. Mungkin sama seperti usaha gitu ya Mas. Ya. Mas Imam juga mungkin harus sama. Punya kepercayaan diri, kalau enggak ya selesai. Sekecil apapun tapi itu. Tapi kita tetap harus berhitung mungkin ya Mas ya. Ya. Gitu. Biar enggak ya mengharap tapi hitungannya nggak jelas. Gitu. Mas. Gimana Pak? Saya kenal Pak Didi, kenal Mbak ini orangnya ceria terus dulunya. Emang di rumah ceria juga Pak Didi? Iya Mas. Maaf loh Pak Didi, saya nanya nih. Kalau saya kan cenderungnya diem. Pendiam. Jadi kalau suami saya ini pendiam. Ngomong 1, istrinya 10 Mas. Jadi biar rame. Cuman memang pas kayaknya Mas ya, kalau mungkin saya rame, istri rame kan. Allah itu memang adil ya kadang-kadang ya. Bukan kadang memang adil ya, astagfirullahaladzim. Salah. Allah. Salah itu. Salah. Saya boleh dikritik. Salah ngomong gimana? Gak apa-apa. Allah itu adil. Adil kan ya? Iya. Ya tadi kidding sih. Upload aja kidding. Bahasa obrolan guyon memang. Iya. Kadang mempertemukan yang maaf nih Pak Didi yang diam sama yang ceria, rame gitu. Kalau semuanya rame juga nanti bahaya juga bahaya ya. Juga ada yang kalah. Yang ini yang gerbeken kata orang Jawa ya. Iya benar. Udah berapa tahun pernikahan Pak Didi? Kalau boleh izin tanya. Cukup lama Mas, sudah cukup lama. Saya lihat di Instagram putranya ada yang di Magelang ya. Alhamdulillah kemarin baru penempatan. Lulus baru apa itu istilahnya praspa ya, pelantikan perwira remaja. Kalau untuk tadi ini baru penempatan Mas. Baru penempatan. Angkat polisi apa angkatan darat? Oh darat. Akademi militer di Magelang. Kavaleri atau yang ininya? Infanteri. Mantap Pak. Yang pasti anak-anak jangan politisi lah ya. Sudah cukup kita aja. Dari ayah. Ya, diputus di cucunya ya. Diputus di kita ini sudah diputus di cucu. Anaknya berapa sih Pak? 2 Mas. Oh 2. Yang pertama itu yang di Magelang. Alhamdulillah. Kebanggaan seorang leader itu kan Pak ya, bahwa kalau bisa menghasilkan anak buah yang hebat, lebih dari kita. Sekarang kebanggaan orang tua bisa menghasilkan anak yang insya Allah lebih dari kita.
Ini kan sudah ada gambaran sebuah anak itu kan apa ya, keberhasilan. Kalau leader kan begitu ya Mbak ya, Pak ya. Leader, keberhasilan seorang leader itu bagaimana? Mbak itu harusnya Mas. Mbak kok Bapak? Oke. Saya sungkan sama Mbak Didi. Apa Mas? Oh iya dekat ya Mas. Oke. Jadi Mas, jadi kalau leader itu kan kepuasannya kan anak yang anak buah yang kita bisa menciptakan anak buah yang bisa hebat. Sama orang tua bisa menghasilkan anak yang hebat, itu adalah sebuah keberhasilan, kebanggaan orang tua. Bukan kita yang hebat, itu pemahaman saya kan Pak ya. Mas ya. Kalau anak yang hebat itu buah itu hasil kebanggaan, hasil kita. Iya betul. Ya kan begitu. Jadi bukan kitanya yang hebat saat ini, tapi bagaimana kita menghasilkan anak yang hebat. Itu yang kerja bagus dari orang tua mungkin itu. Jadi turut berbangga Pak Mas Didi dan Pak Norma. Ya. Semoga terus sukses ya anaknya. Siapa namanya Pak Mas? Pak Mas lagi nih. Norman, tapi panggilannya Ari kalau di rumah. Anaknya Ari. Tapi kok mirip nama mamanya? Apa kurang apa ya? Kurang referensi nama. Nyari gampangnya aja Mas. Ganteng, jujur ganteng. Ini perpaduan antara cantik dan ganteng jadi muncul. Ganteng. Ada yang maaf nih, ada yang ganteng dan cantik, kadang jadinya biasa-biasa aja. Ada loh Mbak, nanti di luar. Ada loh Mbak, cantik dan ganteng, jadinya anaknya biasa karena sudah terlalu manis. Jadi kan gimana sih? Gula kalau manisan. Makanya minum air putih Mas. Makanya itu kok serius anaknya. Dan yang kedua siapa Mbak Norma dan Mas? Yang kedua namanya Kalisa. Baru kelas 2 Mas. Kelas 2 SMP. Dalam perjalanan rumah tangga mungkin bisa di-sharing. Saya lama nggak pernah dalam podcast nggak pernah nanya problem rumah tangga. Kan mumpung ini ada suami dan istri dan orang politik. Buat belajar anak muda ini, Mbak. Mas. Terakhir kemarin saya podcast sama Mbak Nelly. Mbak Nelly ya. Perindo ya? Perindo. Oh, Perindo. Iya. Kota Malang. Iya. Ketua Perindo ya? Ketua Perindo. Ya. Istrinya Bang Soleh. Bang Soleh sate. Oh, sate Bang. Oh. Iya. Langganan kita malah. Itu istrinya, beliaunya Ketua Perindo. Iya, kita langganan makan sate di situ. Iya. Banyak hal tentang kisah kehidupan pribadi dalam konteks yang positif, vibe positif di-share kayak di sini. Tapi lebih ke pribadi ini. Nah, saya mumpung waktu itu kan dari sisi Bu Nelly secara pribadi nih. Nah, ini mumpung langsung 2 pasang nih. Orang partai juga. Kalau boleh, kalau nggak mau bahas silakan. Nggak mau. Mbak Norma udah lirik ke saya. Tak lirik dia. Enggak. Perjanjiannya nggak kaget. Enggak. Cuman buat bahas itu, maksudnya gimana apa? Mempertahankan bahtera rumah tangga di tengah kesibukan politik. Itu tidak mudah. Kan begitu. Rumah walaupun sendiri apa kadang berdekatan dengan bapak ibu mertua atau gimana? Kalau boleh tahu. Intinya gini, maksud saya tuh gimana sih mau menjaga kelanggengan? Iya. Saya banyak belajar kemarin, mohon maaf saya belajar kemarin di Bu Nelly sebagai, saya kaget beliau ini ketua partai tapi tiba-tiba ngomong saya nggak bisa melihat nanti kita tayang ya, nanti saya kirim ke. Saya nggak bisa melihat seorang orang tua gitu Mas Imam sendiri. Jadi saya kadang tuh kalau kan kegiatannya ke ibu-ibu partai kan biasanya kegiatan selain itu bakti sosial. Itu saya bilang ke teman-teman, pokoknya kalau ke panti jompo saya nggak mau. Saya nggak mau. Kenapa Bu? Saya nggak kuat, saya nangis. Dan setelah itu saya harus pergi, dan sejak itu saya bilang pokoknya saya boleh diajak ke bakti sosial mana aja selain ke jompo jangan ajak ke saya, karena saya nggak kuat merasa kok bisa ya ada yang menaruh
orang orang tuanya tua. di situ. Nah, Hal-hal itu kan di luar ekspektasi saya. Biasanya kan, mohon maaf ngapunten Mbak Norma, biasanya kan sibuk nih. Jadi kadang-kadang loh, yang saya pikir kita diskusi politik di sini ternyata diskusi masalah hal-hal kehidupan, five kehidupan. Mungkin itu kan dari sisi Mbak Nelly, mungkin ini sekarang dari yang langsung dua pasang dan orang-orang partai, kira-kira dalam menjaga bahtera rumah tangga untuk menjadi anak muda nih, banyak yang sekarang bisa masih belum emosi dengar, ya sorry nih, dengar masalah, mungkin lakinya, mungkin ini langsung. Kan banyak anak muda yang panas, Pak. Iya, Mas. Gimana menurut Bapak? Padahal Bapak ini orang politik loh. Kehidupannya tadi. Mbak Norma kalau nggak percaya, Mbak Norma pasti pagi, siang, sore. Kalau politik lagi ada acara pasti kan nggak di rumah. Iya. Menurut menjaga itu gimana? Menjaga keharmonisan. Memang kalau kami persoalan di luar ya Mas ya, kalau di politik, di pekerjaan itu kan beragam. Kami masuk rumah itu kami berupaya untuk melepas itu, biar enggak apa itu Mas, enggak. Itu sebuah kesepakatan atau memang secara tidak mengalir. Berjalan aja Mas. Kadang kalau suami mau bahas gitu, sudah di rumah. Senang-senang aja yuk gitu. Mungkin di awal-awal itu seperti itu. Ada masih kita bahas, tapi perjalanan akhirnya kita ada titik jenuh ya. Masuk rumah ya sudah ditaruh persoalan-persoalan yang di luar itu. Mending kita mikir kuliner, makan apa lagi ya? Iya. Hobi makan soalnya. Makan apa lagi ya habis ini gitu. Malam-malam bisa rujakan gitu, jam 10, jam 9 malam. Yang banyak ngalah Mas apa Mbak? Kurang lebih lah. Jawab. Mbak Norma langsung jawab. Kurang lebih lah. Gak bisa yang lebih banyak soalnya. Kadang suami, kadang saya, kadang dua-duanya nggak ngalah, kadang dua-duanya ngalah. Ya wajar, kehidupan rumah tangga. Enggak. Jadi nggak ada itu kalau misalnya bilang si A banyak ngalah, si B banyak. Mungkin buat orang lain oke. Kalau kita ya sama-sama aja. Satu tinggi kita ini. Kadang sama-sama tinggi, kadang sama-sama rendah, kadang sama. Ya begitulah kehidupan. Terus itu menjaga semua itu apa Mbak? Apa ada satu prinsip dari masing-masing Mas? Prinsip kehidupan untuk bisa sampai sekarang bahtera ini di tengah kehidupan politik yang begitu banyak, kadang-kadang karena capek di politik, capek maaf capek di fitnah mungkin, macam-macam. Pulang ke rumah hati masih gundah gulana, tiba-tiba istri nggak masak, banyak kan gitu. Wah ini kan apa yang nggak masak, ada Gojek Mas, ada Grab dulu, sekarang mah dulu Pak, gimana? Kayaknya Mas Didi gimana Mas menjaga itu semua sampai sekarang ini? Mas Bang nggak berani tanya aku, potong. Harus apa ya Mas ya? Buat inspirasi buat teman-teman anak muda, Victorian juga yang sedang mau menata untuk jadi pemenang. Kita harus memahami kan tugasnya ibu-ibu, tugasnya perempuan itu kan berat. Kelihatan mulai pagi sampai ketemu malam, ketemu pagi lagi. Itu kan nggak ada habisnya. Itu kami lihat sendiri seperti itu, ngurusi mulai di rumah, anak-anak mungkin kalau anak-anak masih kecil-kecil kan itu Mas ya, urusan rumah, belum lagi tanggung jawabnya yang di luar. Jadi mungkin kalau kita datang buka apa itu meja makan kosong ya, harus rumah berantakan. Harus dulu bersabar. Saya ini Mas, saya kan sempat jadi ketua partai. Jadi sebenarnya perjalanan saya di politik ini kan panjang. Betul. 2003 saya gabung di Partai Demokrat, otomatis karena Partai Demokrat itu lahir di 2001 di Bogor. Setelah lahir 2001, 2002 mulai menyebar ke berbagai wilayah kan, mulai membentuk DPC, sampailah ke Batu pembentukan DPC. 2003 itu kan otomatis mendekati masa kampanye. Saat itu semua sibuk. 2009 ke 2012 pergantian ketua partai, saya mencoba untuk nyalonkan sebelum di Demokrat itu kan sistemnya berubah-ubah ya, sistem pemilihan. Nah, kebetulan di kami pada saat saya maju di ketua partai di 2012 itu sistemnya adalah pemilihan langsung. Jadi saya tarung dengan 3 kandidat, ya kebetulan menang. Nah saat itu mungkin banyak hal
apalagi di Batu mendekati Pilwali dan sebagainya. Cuman memang karena kami sama-sama orang politik gitu ya, walaupun saya di ketua partai, kadangkala kita yang memegang jabatan saat itu masih Demokrat, masih di atas gitu ya, belum turun, belum turun seperti saat ini. Ya insya Allah naik lagi nanti. Ya kita harus menyadari itu loh ya. Amin. Jadi sehingga siapa yang saya ajak komunikasi misalnya, ya suami, dan suami yang paling banyak memberikan masukan, karena saya harus nyadari bahwa suami memang lebih pengalaman dari saya, lebih pengalaman, sehingga saya ini kadang-kala ditawari malah sama suami, karena tahu energi saya itu kalau saya di rumah, ini ada orang ini, kalau di rumah 2 hari saya bilang tuh muring-muring kasarannya ya. Udah nggak betah gitu. Ya, jadi energi saya itu harus dihabiskan gitu. Sehingga kalau ada organisasi misalnya, beliau kan pegang Kosgoro lama dari tahun 2000. Tahun 2000-an ya. Pegang Kosgoro kan lama. Sampai saya itu, kamu peganglah wanita Kosgoro. Saya bilang gitu ya, karena identik dengan salah satu partai kan. Ternyata Kosgoro itu tidak berafiliasi dengan bukan underbow dari partai politik itu. Ada 2. Soksi. Jadi organisasi ormas. Kalau Soksi? Beda. Ini kalau kami kebetulan di ormasnya. Kosgoro. GM Kosgoro kan ormas. Kalau Soksi tahu Soksi juga kan? Kalau itu underbow salah satu partai kan? Salah satu partai. Jadi karena saya disuruh gitu, waktu itu masih ketuanya Jawa Timur Bukini ya, almarhum. Nah saya dikenalin gitu. Beliau di PP ini Pemuda Pancasila Kota Batu itu dari 2001 ya. Wow. Dari 2001 di Pemuda Pancasila sampai sekarang. Saya juga diajakin di PP, akhirnya saya gabung di Sri Kandinya karena nggak enak kalau di PP semua. Saya di Sri Kandinya. Jadi organisasi apapun selalu kamu pegang ini, kamu masuk ini, kamu ini, justru didorong gitu, sehingga mungkin membahas hal-hal yang lain itu sudah nggak ada energinya. Gitu. Iya, paham maksud. Jadi nggak ada energinya, sehingga kita hanya berfokus kepada bagaimana kita berkembang dan bermanfaat buat orang banyak. Tapi kita juga tidak gagal di anak-anak. Gitu. Itu poin. Jadi itu sehingga ya itu tadi. Karena energinya ini habis, saya itu kan orangnya kalau sudah ketemu bantal gitu ya, langsung tidur. Enggak langsung tidur sebenarnya, saya susah tidur. Saya hanya susah bangun. Enggak tidur, hanya rebahan. Pegang HP gitu. Dan suami saya kalau di rumah justru memanfaatkan waktunya itu adalah yang pertama adalah makan, yang kedua olahraga. Oh iya. Sehingga kalau sudah malam nggak makan ya, maksudnya tinggal istirahat. Betul. Karena capek kan, dari pagi melek mata, saya melek mata sudah ngurus rumah dan lain sebagainya, aktivitas di luar rumah, karena kebetulan saya sekarang di swasta di bidang fisik gitu ya. Ya kalau misalnya Mas Imam butuh bangun gedung ini lagi, kita siap. Siap. Dan misalnya di depan dibutuhkan garasi yang lebih ada basementnya. Tinggal nilai presentasinya juga ada. Iya. Kita siap. Terutama saya karena beliau kan anggota dewan. Kami siap gitu ya. Nah sehingga energi itu justru kalau kita tidak beraktivitas nanti hal-hal negatif yang akan masuk. Tapi prioritas ketika berbicara anak? Prioritas. Walaupun dalam kondisi capek? Dalam kondisi capek. Anak telepon kapanpun pasti diangkat. Butuh apapun orang tua pasti. Mas, karena kebetulan kami kan tinggal di Batu. Kalau mertua kan jauh di Kalimantan. Oh mertua? Akhirnya fokus kemarin kebetulan beliau berdua sakit. Dia almarhum ibu dulu sakit. Ibu dari Mbak ibu saya. Beliau udah ada di 2019.
Setelah itu bapak juga sakit. Oh, yang pas saya ketemuan Iya, itu yang ketemu setelah itu. dari ibu, setelah ibu ya? Setelah Iya, ibu. ibu udah ada. Beliau kan sepasang mas, jadi aktivitas kemana saja itu beliau berdua. Selisih berapa bulan itu? Selisihnya agak lama 2 tahun. Oh, tapi termasuk dekat juga ya jodoh. Iya. Iya. Setelah itu ayah. Lah waktu ayah sakit kami fokus sudah, kami Tinggalkan kerjaan. kami fokus untuk merawat Merawat. orang tua. Seperti waktu ketemu panjenengan Nggih, nggih. di rumah Di sakit. rumah sakit itu. Raya. Nggih, Jadi nggih. saya Sakit orang tua. sempat nganggur itu. Saya nganggur 6 bulan. Mm-mm. Suami sering bolos kantor. Kantor. Kantor, nggih. 6 Ya, memang bulan mungkin prioritas. lebih malah ya. Nggih. Karena memang fokus ngurus bapak. Kesempatan kita Persis. berbakti ke orang tua. Mas. Dan setelah itu dibayar langsung sama Tuhan ya. Ya insya Allah. Insya Allah. Padahal kita kan Nggih. tidak minta Gak bayaran. kita minta bayar ya, Iya. maksudnya sekedar Nggih. saya Insya cuma mau Allah. bilang Nggih. bahwa Insya Allah. Allah itu mudah sekali langsung. Nggih. Betul. Nggih. Pasti ada di balik kesulitan, insya Allah pasti ada kemudahan. Kalau Saya se- selalu bilang hikmah itu tidak datang di depan, hikmah itu datang setelah kejadian. Tinggal kita sabar apa enggak. Kalau ada orang bilang ono poso, nggak mungkin poso toh ya. Poso Iya, toh. pasti ada Nggih, lebaran. pasti ada Hari Rio. Bukan, Pak, ya. Pasti hari raya. Iya, lebarannya ada ya. Iya. Jadinya itu tadi banyak hal perjalanan hidup kita di politik, di pekerjaan, belajar dari orang tua. Orang tua saya juga sama, orang tuanya suami juga sama. Orang tua kami, ibu bapak saya itu juga berdua gitu ya. Sampai sekarang sama-sama sepuhnya. Orang tua suami juga gitu dari muda sampai beliau nggak ada itu, wafat itu, beliau itu bekerja pun berdua. Bapak mertua itu kan pernah jadi wakil ketua dewan di Kota Batu 2009. Ya, ya. Dan ibu itu kan kontraktor juga, almarhum ibu. Ini ceritanya semua pada beri contoh ya. Iya, jadi Oke, semua ada oke. kiblatnya. Nggih. Walaupun orang tua itu tidak pernah Tidak langsung ngobrol Tidak langsung secara ngomong. verbal. Kami gitu. lihat Iya. keseharian Iya. itu Mas. Iya. Nggih. percaya nggak Mas Imam, anak saya tuh yang pertama selalu bilang, aku kalau mau cari pendamping pengen seperti Mimi yang Mama. seperti saya Mama, maksudnya, iya. seperti ibunya. Kenapa nyari pendamping seperti Mimi. saya? Iya. Gitu, manggilnya kan Mimi. Seperti saya, kenapa? Satu, ambisinya katanya gitu. Loh, nyariku yang punya ambisi. Loh, perempuan itu harus ada target gitu. Jadi akhirnya nggak diajarin, semua pada berkiblat ke orang tua masing-masing. Artinya Mungkin- mencontoh. Mungkin pertanyaan saya sudah tidak relevan dengan tadi saya mau tanya, tapi saya pikir nggak relevan lagi. Kalau generasi dulu, Nggih. generasi bapak, generasi Iya. mas saya itu kan generasi yang dimana perempuan di rumah aja deh. Iya. Kalau nggak salah ya, Iya. Iya. kan begitu. Nggih, Iya. nggih. Ya, tapi generasi sekarang saya pikir udah beda deh. Perempuan kerja udah biasa Sudah buat biasa. mereka. Betul. Nggih, nggih. Ya. Dari keluarga dulu, karena ibu saya bekerja, ibu orang tua kandung saya bekerja, ibu mertua saya bekerja. Ternyata itu. Nggih. Jadi semua mencontoh gitu Mas ya. Akhirnya Mindsetnya juga terpolakan, terbentuk. Dan suami saya kalau lihat perempuan ya sudah nggak apa-apa aktivitas di luar rumah selama itu positif. Positif. Kalau Mas Didi pun juga tidak berpikir quote and quote feodal yang kayak Iya. zaman kita generasi saya yang Iya. yuk di rumah, tapi biasa aja Biasa. sudah. Ya. Nggih. mungkin ya ada ya, Ya wajar manusiawi, ada- tapi tidak ada menjadi. rasa takut, khawatir. Ya dong pasti. Pasti. Cuman Tapi tidak. nggak pernah ngakuin Mas. Jaim. Jaim. nggak ngakuin karena mungkin orang pendiam itu tidak bisa berekspresi ya. Ya, ya. Jarak bukan tidak bisa. Apa ya? Tapi dalam berpolitik kok bisa ya? Pendiam biasa orang politik kan yang kadang vokal. Banyak ngomong iya. Ngomong. Ngomong Mas, cuman momen-momen Tertentu. nggih. Jadinya cool ya. Jadi aku Kalau anak zaman sekarang bilang cool. momentum. Momentum. Kalau saya semua acara nggak ada lu nggak seru gitu kan Iya, iya, prinsipnya. Berarti Mas Didi dan Mbak Norman selain berpolitik juga bergerak di bidang swasta dalam ini Iya. kontraktor, dan pasti ada pasang surutnya Pasti itu Mas. pasti. Dan untuk bertahan di titik itu, Pak, titik untuk menjadi, kalau kata James Riyadi itu bisa bertahan untuk menjadi seorang
struggle untuk pantang menyerah, itu apa yang buat bisa struggle sampai sekarang, Mas Didi dan Mbak Norman? Politik menang, sekarang sudah anggota dewan, kontraktor jalan, tapi pasti kan ada masa-masa titik-titik tadi, poso titik terendahnya ya. Ya, proses perjalanan yang melelahkan itu memang harus kita lalui. Mau tidak mau. Otomatis berkeringat, istilahnya sampai mungkin berdarah-darah itu Mas, untuk mencapai belum sukses ya belum. Sebenarnya buat kami belum. Kalau istilahnya ya itu apa ya, butiran pasir di laut gitu loh Mas, sedikit tetapi bisa memberikan manfaat buat minimal sekitar kita, hanya itu. Mungkin yang lain lebih banyak yang yang berhasil, khususnya di Malang Raya. Kita mah ya remahan istilah remahan rengginang. Saya tuh sampai ngobrol sama Mas Didi, saya jadi ingat saya ngobrol sama siapa ya, ada yang pernah kayak gaya stylenya kayak Mas Didi, Mbak Norman. Ada orang sukses, apa memang ciri orang sukses kadang-kadang ada yang kayak gini, cool, diam, terus sengaja merendah gitu. Memang rendah. Emang gak tinggi amat kan, sengaja merendah gitu. Iya betul, itu karena memang seperti itu, karena di Malang Raya aja banyak orang-orang sukses yang justru mereka lebih apa ya, lebih membumi gitu ya, lebih membumi. Ya kita harus belajar dari orang-orang sukses itu Mas. Kalau mereka sukses dengan membumi, kenapa kita harus? Dan Mbak Norma, Mas Didi juga orang sukses. Saya bisa bilang tokoh batu ini. Tokoh batu. Amin. Ketua terus di mana-mana ketua gitu. Karena seneng mulai karena mentor politik kami itu kan ayah. Ayah itu senang berorganisasi. Gen itu diturunkan. Akhirnya karena lihat keseharian kami diajak itu Mas, rapat, diajak pertemuan, itu akhirnya ke bawah. Jadi awal kami pegang GM Koskoro, terus masuk ke Pemuda Pancasila, yang kebetulan sampai sekarang saya sekretaris. Awet ya? Iya awet. Dari muda sampai sekarang sudah setengah muda. Sekretaris kalau di kota namanya MPC, Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Batu. Pak, apa yang dicari sih Pak? Mas, sengaja ini Mas, apa yang dicari? Yang dicari kontraktor pasti sudah dapat duit. Apa sih yang dicari Mas? Jadi kalau kita berorganisasi itu minimal kan banyak teman, pengalaman, informasi. Karena rata-rata organisasi yang kami ikuti itu kan geraknya di sosial kemasyarakatan Mas. Siap. Itu Koskoro, terus apa ini, Pemuda Pancasila. Ya mungkin orang ada yang negatif terhadap PP, tapi sebenarnya di PP tidak seperti itu. Minimal tidak semua. Kami ingin merubah image itu Mas. Khususnya di Batu. Khususnya di kota kecil kami itu Kota Batu. Ini saya kaget dengar Mas Didi, PP. Wow, tadi kan dengar saya gini ya. Saya tadi dengar dari mana? Wow. Kalau saya gitu ya, PP wajar. Gitu ya. Ini skala ini gitu ya. Iya, makanya. Tapi sejatinya, aduh saya mau pakai bahasa apa? Sejatinya orang jago itu kadang penampilan biasa, sejatinya jago biasanya kalem. Ayo. Zaman dulu itu, iya betul. Iya kan, kalem-kalem kan, tinggal senyum aja dia. Nanti di belakangnya ada apa? Senyum aja itu. Ya, makanya saya bilang, saya sebenarnya kita ini kan orang yang dua karakter yang mandiri gitu ya. Maksudnya saya juga karena mungkin berangkat dari pulau yang berbeda, akhirnya kemandirian dan survive-nya kita di tanah rantau itu lebih apa ya, lebih bisa ini, lebih ya karena udah terbiasa merantau, mandiri, terus, jadinya mandiri. Ketemu dengan suami yang juga punya prinsip yang keras, punya pendirian yang keras gitu ya, sehingga dua karakter ini kadang ada yang menyampaikan bahwa karakter itu kalau sama-sama keras juga sulit gitu. Betul sulit. Tapi tidak yang sesulit orang bayangkan, karena biasanya orang yang berkarakter keras itu pasti punya prinsip. Kalau
titik temunya nanti ada nih. Pasti walaupun sama-sama di level yang sama-sama keras gitu ya, pasti akan ketemu kok di tengah-tengahnya itu seperti apa. Karena kerasnya bukan keras asal, tapi kerasnya memang terkait masalah prinsip. Iya, betul. Iya. Jadi kadang-kala ego yang tinggi itu bisa terkalahkan dengan akal. Kan? Di hati juga dirasa gitu ya. Jadi sehingga sekeras apapun saya kira nggak ada yang salah kok sebenarnya. Orang keras ketemu keras itu nggak salah. Nggak harus orang keras ketemu yang selalu manut gitu. Nggak harus gitu. Bahkan banyak yang seperti orang tua saya. Saya contohin orang tua saya sendiri. Itu dua karakter yang sangat keras. Orang sana luar sana lagi biasa. Nggak akan pakai tendeng ngaling-ngaling kalau ngomong kan. Kalau marah ya marah. Kalau enggak ya enggak. Dan selalu bersikap terbuka kan. Betul. Bukan orang yang istilahnya sama-sama positif di sini, bukan tidak terbuka, menjaga. Iya betul ya, sehingga beda ya. Saya selalu berpatokan bahwa ngelihat orang tua saya sampai sepuh sekarang ini masih tetap bersama, berarti tidak jaminan kalau orang keras itu tidak bisa bersama gitu. Nah sehingga saya dengan suami pun punya karakter yang sama-sama strong gitu ya. Tapi ya itu tadi kadang kami nemu aja jalan tengahnya gitu. Entah suami yang dia sedikit menurun, entah saya yang sedikit menurunkan ego. Tapi ya itu tadi, mungkin karena dasarnya juga pasangan itu adalah saling mencintai itu loh Mas. Orang tua kita kan karena saling cinta juga mereka bertahan gitu. Karena kekuatan cinta. Saling cinta, bukan kedoyan. Pasangan itu kan itu modalnya kan. Orang bisa 5 tahun pernikahan pertama saling cemburu juga ada nggak? Buat anak muda juga Victorian. Iya, sama Mas. Kalau kemarin Mbak Nelly negur nih Victorian, jomblo. Jadi buat jomblo atau buat rumah tangga muda gimana? Mas Didi? Pesan-pesannya. Pesan-pesannya dari istri aja. Bukan pesan-pesannya. Jangan mudah mengambil kesimpulan kalau lagi marah, ngambil keputusan. Yang pasti gini, kalau prinsipnya orang pasangan itu kan turun naik itu pasti. Pasti udah. Terus masa-masa berat itu pasti. Tahun kelima. 5 tahun pertama. 5 tahun pertama. Pasti itu. Cemburu dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi kembali lagi. Kalau kita nyadari bahwa berpasangan itu adalah sebuah ibadah yang panjang dan harus dijaga. Pasti akan kembali lagi ke sini. Saya selalu bilang ke siapapun, kita mendapatkan sesuatu itu paling gampang kan. Lihat orang ganteng, orang cantik, kita terpesona gampang. Mempertahankannya itu yang sulit. Dan makanya mempertahankan supaya bisa lama, yaitu tadi kita kembali bahwa kita ada cinta untuk kita bersama itu tadi, sehingga tidak marah aku masih sayang kok. Kalau saya sih begitu, masih sayang sama pasangan ya sudah, jangan diterus-terus gitu. Artinya anak muda ngomongnya beda kan, bagi Mbak yang ngomong nih nggak ngalamin kalau pas kita lagi emosi gitu ya. Iya. Apa trik Mbak ketika ada mengalami emosi gitu? Trik kecil, mengingat prinsip lagi? Ya, mengingat prinsip lagi. Dan saya sering ngomong kayak gitu kayaknya. Sering kalau lagi tinggi gitu. Kayaknya saya yang paling sering ngingetin back to prinsip gitu ya. Back to prinsip. Iya. Kayaknya kalau sama-sama di tingkatan ini, saya selalu bilang ingat toh gitu. Gitu selalu gitu. Saya yang paling sering. Dia harus ngakuin itu. Paling sering ingatkan. Jangan lupa kalau pernah kita senangnya gitu. Saling mengingatkan itu. Untuk bukan menurunkan marahnya pasangan. Kalau saya untuk menurunkan ego saya sendiri. Karena kalau ego kita turun, otomatis pasangan kita akan melihat itu. Iya. Berarti dia nurunkan ego nih, aku juga nggak boleh nih kayak gitu. Ini api sudah mau padam nih. Api mau padam juga nih saya juga. Iya, kalau kita sudah nurunkan ego, yang duluan nurunkan ego gitu, kembali ke pemikiran awal. Pasangan kita juga harus nurunkan ego, ngikutin kita walaupun kita duluan, tapi kita jangan merasa bahwa itu kekalahan gitu ya. Tapi ini untuk bagaimana caranya kita bersama lagi.
prinsipnya bagaimana skala prioritasnya adalah bagaimana mempertahankan hubungan ini. Iya. Kalau sudah hanya ikut marah, ya nggak ada habisnya. Iya. Sulit Ikut loh Mas emosi nggak ada mempertahankan habisnya. itu, Ya. sulit. Nggak akan habis. Sampai mau gimana Iya. pun nggak akan habis. Nggak, artinya pada saat emosi, kalau ikut emosi terus, ya nggak akan ada habisnya. Tapi Nggak kalau akan pada ketemu. saat emosi ada titik celah kita berpikir, sisi aku ingin mempertahankan ini. Ya wes aku emosi sih, mari ini tak baikin lagi. Mungkin gitu maksudnya. Iya, Iya, karena iya begitu. kalau maksudnya. saya walaupun jarang gitu ya ngucapin maaf gitu. Suami ini paling sering ngucapin maaf, terima Wow. kasih, itu suami ini Wow. paling sering. Wow. Saya itu jarang, Wow. tapi saya perbuatan gitu Oh. ya. Jadi saya bahasa tubuh. Saya itu cirinya gampang kok kalau sudah memaafkan itu. Mau ngomong, baik, mau ngomong. langsung Udah. ini. Karena saya bukan Action. tipe kalau pendendam. Sama, Selesai, sama. selesai. Yang karena ya itu tadi Mas, kita hidup ini sudah berpolitik berat. Berat banget ya. Hidup di dunia bisnis yang sekarang kita geluti juga persaingannya berat. Ya banyak yang harus kita lalui. Dengan orang tua juga sebenarnya ujian kita juga berat kemarin karena almarhum dan almarhum Ya. ibu bapak sakit gitu. Berat ujiannya, tapi kuncinya ada di pasangan masing-masing. Yes, yes. Jadi pada saat kita lagi di posisi ini, pasangan kita mau nggak nemenin kita. Ya. Jadi nggak pada saat enaknya aja kan? Kalau enaknya sih semua pasti Semua mau pasti nemenin. mau. Iya lah. Jadi Iya, seperti iya, itu. iya. Makanya saya pulang ke Kalimantan sama suami biar kita refresh lagi, ngelihat kampung gitu ya, naik klotok. Mau saya cemplungin Napak kemana? tilas. Napak tilas lagi. Saya gini nih, Ya, kampung. Ya, seru napak tilas kalau pulang kampung sama Ya, ya. suami itu. Ya seperti itu Mas. Jadi sehingga ya memang enggak. Betul. Semua gak gampang, tapi asal punya kemauan Kemauan, ya. atau tidak itu tergantung kembali ke pribadi masing-masing. Masing-masing ya. Mau ikut ego atau mau ikut Betul. mempertahankan hubungan. Betul. Oke. Le ganti terus ya nggak ganti. Nggak bisa habis Mas. Kayak ganti baju lah. Nah, jadi ini teman-teman Victoria nggak sadar 1 jam lebih nih. Iya. Jadi Iya benar. saya sekali lagi terima kasih Mbak Norman, Iya, Mbak Norma sama Mas Didi Sama-sama. atas Mas Imam. kehadiran. Terus terang terima kasih sekali lagi, dan teman-teman Victorian, kita banyak belajar sosok politik, tokoh di Kota Batu, tapi sampai sekarang masih akur ya. Ini yang jomblo yang baru nikah, belum apa-apa, sudah rame di rumah tangganya. Tolong nih. Lu Mas Imam juga jadi contoh. Amin, amin, amin. Luar biasa. Sama-sama. Biasa. Saya mencontoh Amin. Mas Imam. Amin ya Allah. Jadi intinya ya buat inspirasi Inspirasi, teman-teman. ya. Terima kasih sekali lagi Mas Didi. Sama-sama. Saya doakan Mas Didi, Mbak Norman sehat selalu, sukses Amin. terus. Amin. 2024 jadi lagi, Mbak. Amin. Jadi lagi, Mbak. Amin. Amin. Saya mendoakan. Kalau jadi anggota dewan, jadi ketua ini, mau rencananya ketua alumni. Oh, ketahuan. Kembali lagi. Sudah pernah. Sudah saya pernah. jadi ketua alumni. Yang universitas dong. Oh jangan. Berat. Saya sempat jadi ketua alumni HMJ HMJ. waktu itu ya, yang Iya. di Hotel Muhammadiyah. Mas Imam nggak datang. Nggak datang. Jadi waktu itu, nah, ya nggak tahu sekarang ketua alumninya siapa. Saya nggak tahu. Kami adakan di Hotel Muhammadiyah di tamannya itu. Oh, nggak datang. Alumni Unmu ya, Mas ya? Gih. Iya. Oh iya. Sama Nanti dia Unmu banget. tanggal 8 9 ini ngadakan kejurda pelajar taekwondo di Kota Batu. Cuman tempatnya di Gor Gajah Mada. Anak saya cuma sekali ikut taekwondo, Pak. Oh, iya. Ini ada videonya. Nanti Kenapa, tanggal Mas? 8 9. Ya dulu ikut taekwondo awalnya Kusinryu, Oh, sampai Ujang. Iya. Kusinryu karate. Karate. Terus dia temannya nyoba-nyoba juga taekwondo. Oh. Langsung ikut pertandingan yang di Turen, Pak, di SMA Muhammadiyah kalau nggak salah. Nggih. Pelajar ya, Mas ya? Pelajar, Oh, pelajar, antar iya. SMP. Nggih. Alhamdulillah juara 2. Oh, hebat. Alhamdulillah juara 2. Mental, skillnya belum juga, tapi saya lihat mentalnya aja. Yang penting Serang terus akhirnya ya itu masih muda, suka ini sekarang Iya. lagi nyanyi. Oh, pindah. pindah. Yang cita-cita ya, pindah-pindah ya. pindah-pindah ini. Iya. Putra Iya. berapa, Mas Imam? Saya alhamdulillah 3, Oh, 3. tapi perempuan semua. Oh,
Jadi yang terakhir ini suka ya tadi taekwondo, bela diri ya. Tapi pindah-pindah ini sekarang pindah jalur lagi. Biarin aja. Iya. Iya Mas. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Didi, Mbak Mbak Nurman, sekali lagi sukses dan sehat selalu buat keluarga semuanya. Sukses juga buat si Norman. Panggilannya Ari. Mas Ari. Kalau di rumah Ari. Di Ari. Sukses. Amin. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman Victorian semuanya, sukses luar biasa dan tetap sehat buat kita semuanya. Thank you.